Aku benar-benar memandang tinggi Pendeta Lee di gereja lamaku. Dia tinggalkan keluarga dan karirnya, serta bepergian untuk bekerja bagi Tuhan. Aku berpikir dia setia dan pelayan yang baik. Aku membantu transportasinya, dan suamiku dan aku mengantarnya ke banyak tempat dia membagikan Injil. Aku juga memberinya persepuluhan dari penghasilanku. Dia tinggal bersama kami setiap kali mendatangi gereja, dan setiap malam dia mendiskusikan Alkitab dan berdoa bersama kami. Dia memberkati kami, dan dia sudah seperti anggota keluarga. Ketika itu, aku merasa Tuhan pasti setuju aku mengikuti Pendeta Lee dalam imanku. Aku pasti benar. Namun aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman dan mulai melihat wajah aslinya dengan fakta yang terungkap sendiri. 5 tahun lalu, aku beruntung mendengar Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa. Aku mengenali suara Tuhan dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa dan bertekad bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang kembali. Keluarga kami dengan bahagia menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin sekali membagi kabar luar biasa ini kepada Pendeta Lee. Berpikir betapa luar biasanya jika dia juga menerima dan memimpin semua orang dalam jejak langkah anak domba. Namun kemudian, aku ingat sudah seringkali dia mengatakan, jangan menyelidiki kilat dari timur atau berurusan dengan anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia selalu bilang, Tuhan akan kembali di atas awan, dan kesaksian bahwa dia akan kembali dalam rupa manusia itu salah. Dia bilang, jangan terima apapun yang tidak menyatakan Tuhan Yesus kembali di atas awan. Ini membuatku khawatir. Apa dia akan menerima Injil itu jika aku bagikan? Lalu aku berpikir sebaliknya. Dia orang percaya yang sudah lama dan pekerja keras. Tentunya dia menantikan kembalinya Tuhan. Aku rasa dia akan mengenali suara Tuhan jika aku bacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sebulan kemudian, Pendeta Lee tinggal bersama kami. Dan aku bilang padanya, Pendeta Lee, aku memperoleh pemahaman baru mengenai nubuat kedatangan Tuhan kembali. Lukas 17 ayat 24-25 berbunyi, sebab seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian juga anak manusia pada harinya, tetapi dia harus mengalami berbagai penderitaan dahulu dan ditolak generasi ini. Dan Matius 24 ayat 27 berbunyi, karena sama seperti kilat datang dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Ayat ini menyebutkan dengan jelas kedatangan anak manusia. Ini menunjukkan Tuhan akan kembali di akhir zaman untuk muncul dan bekerja sebagai anak manusia. Anak manusia itu terlahir sebagai manusia dan memiliki kemanusiaan yang normal. Itu referensi Tuhan dalam rupa manusia. Roh Tuhan atau tubuh spiritual tak akan disebut anak manusia. Kedatangan anak manusia mengacu pada Tuhan yang kembali di akhir zaman dalam daging untuk bekerja. Dalam persekutuanku saat itu, aku pikir Pendeta Lee akan memiliki pemikiran yang sama atau ingin mengetahui lebih tentang itu. Tetapi secara mengejutkan dia justru membungkamku. Dia bilang, itu mustahil. Kitab Wahyu menubuatkan, lihatlah dia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihatnya. Juga mereka yang menikam dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Tuhan akan datang di atas awan, agar semua orang melihat, mana mungkin dia datang dalam daging. Aku menjawab, Pendeta Lee, nubuat Alkitabiah tentang kedatangannya bukan hanya itu. Ada banyak nubuat bahwa dia akan datang secara diam-diam. Benar. Contohnya, pada tengah malam terdengar teriakan, lihat, mempelai laki-laki datang keluarlah menyambutnya. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Ada juga kitab Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku. Iya. Di sini disebutkan pada tengah malam terdengar teriakan, aku datang bagaikan pencuri. Dan aku berdiri di pintu dan mengetuk. Semua ini menyebutkan dia akan datang secara rahasia. Bersama ayat-ayat tentang dia datang sebagai anak manusia, kita bisa melihat ketika Tuhan datang kembali, dia akan datang dalam daging secara rahasia sebagai anak manusia. Jika dia datang agar semua orang melihat, kenapa mereka berteriak mempelai laki-laki datang? Benar.
Jika Tuhan datang di atas awan, kenapa dia harus mengetuk pintu? Iya. Jika dia datang menaiki awan dan bukan dengan cara lain, bagaimana membuat kedatangan Tuhan secara diam-diam ini terpenuhi? Benar. Sudah jelas dia akan datang dalam 2 tahap. Pertama, dia datang diam-diam dalam daging. Kemudian dia muncul secara terbuka di atas awan. Kemunculan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa memenuhi nubuat tentang Tuhan datang secara diam-diam. Benar Amin. sekali. Begitu aku mengatakan itu, ekspresi Pendeta Lee berubah drastis. Dengan marah dia menyelaku. Kau bergabung dengan kilat dari timur, bukan? Dengan jujur aku katakan, ya. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Sudah lama dia datang di antara manusia secara diam-diam. Dia mengungkapkan jutaan firman dan melakukan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Benar. Pekerjaan Tuhan diam-diam semakin dekat. Dan dia telah membuat sekelompok pemenang di Tiongkok. Bencana besar itu akan tiba, dan Tuhan akan melihat tindakan manusia untuk memberi pahala dan hukuman. Setelah itu, dia akan muncul di hadapan seluruh bangsa dengan menaiki awan. Iya. Di saat itu, semua yang menentang Tuhan yang Maha Kuasa Kristus akhir zaman akan jatuh dalam bencana dan menggertakkan gigi. Orang-orang dari segala bangsa akan menangis sedih. Dan itu akan memenuhi nubuat kitab Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam dia. Dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Benar sekali. Aku terkejut saat Pendeta Lee kemudian berteriak memintaku berhenti bicara. Dia bilang, "Tak peduli seberapa masuk akal ucapanmu, aku hanya akan percaya Tuhan Yesus datang di atas awan. Aku lebih memilih mati lebih dulu." Congkak sekali. Iya, benar. Aku tercengang melihat sikapnya ini. Bagaimana mungkin ini pendeta yang aku lihat menangis dalam doa menantikan kedatangan Tuhan kembali? Iya. Kenapa dia tak punya keinginan untuk menyelidiki, tetapi justru sangat menentang kabar kedatangan Tuhan? Aku beri dia saran yang tulus, Pendeta Lee. Bukankah kita menantikan kedatangan Tuhan kembali? Kini dia sudah datang. Kita harus menyelidikinya dengan tenang dan sungguh-sungguh, dan mencari tahu apakah firman-Nya adalah suara Tuhan. Kemudian kau akan tahu dia Tuhan Yesus yang kembali atau bukan. Jika kita hanya melihat nubuat dia datang di atas awan dan mengabaikan yang lainnya, kita akan melewatkan kesempatan menyambut dia. Lalu kita tak akan bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Benar. Lagi pula, kita hanya sebutir debu di hadapan Tuhan. Bagaimana bisa kita memahami pekerjaan Tuhan? Jika kita hanya berpegang pada gagasan kita, berpikir Tuhan hanya akan kembali dengan naik awan, dan bukan sebagai anak manusia, berarti kita membatasi pekerjaan Tuhan. Benar. Bukankah itu sangat congkak? Benar. Aku belum selesai bicara, ketika tiba-tiba Pendeta Lee berdiri. Wajahnya memerah, dan dia berjalan bolak-balik sambil melambaikan tangannya. Dia berteriak kepadaku. Aku congkak. Aku telah berkhotbah dan membaptis ribuan orang. Setidaknya ada 5 mahkota yang menantiku di surga. Aku pasti bisa masuk ke kerajaan. Bukankah itu arogan? Bagaimana? Lalu, dia terus memfitnah pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Dan berkata, "Kau bilang Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali dalam daging dan datang ke Tiongkok. Jadi aku bisa menemuinya. Aku akan percaya jika melihatnya." Lalu dia kembali ke kamarnya sambil terengah-engah. Perasaanku sangat campur aduk. Jadi aku berlutut di hadapan Tuhan, memohon kepadanya agar membimbingku. Setelah berdoa, aku merasa jauh lebih tenang. Lalu aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Di dalamnya ada bagian ini yang sangat menyentuhku. Jika engkau mengikuti Tuhan, tetapi seperti halnya Thomas, engkau ingin menyentuh rusuk Tuhan dan merasakan bekas pakunya. Untuk memastikan, berspekulasi tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak, maka Tuhan akan meninggalkanmu. Jadi, Tuhan Yesus menuntut orang untuk tidak seperti Thomas,
yang hanya percaya pada apa yang bisa dilihat, melainkan menjadi orang yang tulus, tidak ragu terhadap Tuhan, tetapi percaya dan mengikutinya. Orang yang seperti ini diberkati. Ini tuntutan kecil yang Tuhan Yesus ajukan kepada manusia, dan ini peringatan bagi para pengikutnya. Ketika Tuhan Yesus muncul dan bekerja, Thomas mendengar dia mengungkapkan banyak kebenaran dan melihat dia melakukan banyak mukjizat. Namun ketika dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas masih belum mengenalinya. Dia ingin menyentuh bekas luka di tangan Yesus sebelum akhirnya percaya. Karena itu Tuhan Yesus berkata, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Thomas hanya mempercayai matanya sendiri. Tuhan tidak senang dengan keyakinan seperti itu. Iya. Ketika aku melihat sikap Pendeta Lee, meski Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengungkap banyak kebenaran, dia masih tetap tak mau menyelidikinya. Bersikeras harus melihat Tuhan secara langsung untuk bisa percaya. Bukankah itu seperti Thomas? Iya. Tak ada satupun pengikut Tuhan Yesus yang percaya kepadanya setelah melihat wajahnya. Kita telah bertekad dia satu-satunya Tuhan sejati, dan kita mengikutinya karena kebenaran yang dia ungkapkan. Dan karena dia melakukan pekerjaan penebusan terhadap seluruh manusia. Benar. Iya. Tuhan telah berinkarnasi lagi di akhir zaman dan mengungkapkan kebenaran yang menyelamatkan manusia. Banyak orang dari segala denominasi telah mendengar suara Tuhan dalam firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan telah beralih kepadanya. Jelas, kunci untuk apakah seseorang bisa menerima jalan yang benar adalah jika mereka mencintai kebenaran dan bisa mendengar suara Tuhan. Iya. Mengikuti perkataan Pendeta Lee, orang tak akan percaya Tuhan berinkarnasi kecuali mereka melihatnya. Tetapi orang-orang Farisi melihat wajah Tuhan Yesus. Jadi kenapa mereka tak menerimanya? Kenapa mereka menentang, menghakimi dan menghujat dia, dan akhirnya membuatnya dipaku di kayu salib? Iya. Tiba-tiba aku tahu jawabannya dalam hatiku. Pendeta Lee sama sekali tidak secara tulus mencari Tuhan. Iya. Harapannya melihat kedatangan Tuhan adalah hanya ingin melihatnya di atas awan dan dibawa langsung ke kerajaan. Dia tidak mencintai kebenaran atau dengan tulus menantikan kemunculan Tuhan. Benar. Namun aku masih tak tenang ketika memikirkan bagaimana Pendeta Lee telah seperti anggota keluarga bagi kami, tetapi kini menjadi seperti orang asing. Aku juga tak bisa mengerti kenapa dia begitu menolak pekerjaan Tuhan di akhir zaman dan bahkan mengutuknya. Dia tak memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Aku terus berdoa dan mencari. Dan kemudian aku memikirkan satu bagian tentang Tuhan menyingkap esensi orang Farisi. Aku bergegas mencarinya. Apa kau ingin tahu mengapa orang Farisi menentang Yesus? Apa kau ingin tahu hakikat orang-orang Farisi? Mereka penuh dengan hayalan tentang Mesias. Mereka hanya percaya Mesias akan datang, tetapi tidak mengejar kehidupan kebenaran. Jadi sampai hari ini, mereka masih menunggu Mesias. Karena mereka tidak tahu tentang jalan kehidupan, dan tidak tahu apa itu jalan kebenaran. Menurutmu, bagaimana mungkin orang-orang bodoh dan keras kepala seperti itu bisa mendapatkan berkat Tuhan? Bagaimana mereka bisa melihat Mesias? Mereka menentang Yesus karena mereka tidak mengetahui arah pekerjaan Roh Kudus. Karena mereka tidak mengetahui jalan kebenaran yang diucapkan Yesus. Dan terlebih lagi, karena mereka tidak memahami Mesias. Dan karena mereka tidak pernah melihat Mesias dan tidak pernah bersamanya, mereka membuat kesalahan dengan sia-sia berpegang pada nama Mesias sambil menentang hakikat Mesias dengan segala cara yang memungkinkan. Orang-orang Farisi ini pada hakikatnya keras kepala, congkak, dan tidak menaati kebenaran. Prinsip kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah, sedalam apapun khotbahmu, setinggi apapun otoritasmu, engkau bukan Kristus kecuali jika engkau disebut Mesias. Bukankah pandangan ini tidak masuk akal? Bukankah ini konyol? Iya.
Firman Tuhan dengan tajam menyingkap esensi orang Farisi yang menentang Tuhan dalam iman mereka. Mereka keras kepala dan congkak. Mereka tidak mengetahui pekerjaan Roh Kudus dan tidak mencari kebenaran. Ketika Tuhan Yesus muncul dan bekerja, mereka melihat jelas pekerjaan dan firman-Nya sangat kuat dan memiliki otoritas. Tetapi mereka tidak menyelidiki ini. Mereka berpegang pada arti harfiah kitab suci. Tuhan Yesus tidak disebut Mesias dan Dia tidak menjaga hari Sabat, jadi mereka anggap hal itu sebagai dosa. Dan secara sembrono menghakimi, menghujat dan mengutuk Dia. Akhirnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Iya, benar. Aku bandingkan semua ini kepada pendeta Lee. Dia bersikap seperti orang Farisi yang telah disingkap Tuhan. Dia sangat mengenal Alkitab. Dan dalam khotbahnya, dia berdoa untuk kedatangan kembali Tuhan. Tetapi ketika aku bersaksi Tuhan telah datang kembali, dia tak punya keinginan untuk menyelidikinya. Dia menentangnya begitu saja. Dan bahkan berkata, dia takkan menerima apapun kecuali Yesus yang datang di atas awan, bahwa dia lebih baik mati lebih dulu. Itu menunjukkan dia tidak sungguh menantikan kedatangan Tuhan. Iya. Aku pikir, selama kesaksianku cukup jelas, dan aku bacakan firman Tuhan yang Maha Kuasa, dia pasti akan menerimanya. Apa yang kukatakan padanya itu tak terbantahkan. Tetapi dia masih berpegang pada gagasannya, tanpa sedikit pun keinginan untuk menyelidikinya. Dia berdalih tentang itu. Sama keras kepala dan congkaknya dengan orang-orang Farisi. Dia menampakkan kebencian pada kebenaran dan Kristus. Iya. Dan tersingkap sebagai seorang Farisi oleh pekerjaan Tuhan. Iya. Dulu aku berpikir bisa masuk ke kerajaan surga dengan mengikuti pendeta Lee. Tetapi kini aku melihat betapa bodohnya itu. Dia hanya orang buta yang membimbing orang buta pada kehancuran. Iya. Aku tahu, aku harus pergi dari gembala palsu semacam itu. Tentu saja. Ketika pendeta Lee pergi keesokan harinya, aku tak memberikan persepuluhanku. Dia pergi dengan kesal. Tebak apa yang terjadi berikutnya? Dia langsung mengirim pesan kepada adikku, penuh dengan hujatan. Mengatakan aku mengambil jalan yang salah dan menyesatkan seluruh keluarga. Dia juga menyebarkan kebohongan, mengutuk pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, mencegah orang-orang menyelidiki jalan yang benar. Bahkan yang lebih mengejutkan, dia beritahu saudara-saudari agar memutus hubungan dengan keluargaku. Hasilnya, semua orang percaya, kerabat dan teman dekat kami di desa mulai menghindari kami. Bahkan sahabatku berusaha keras menghindariku ketika dia melihatku di jalan. Saat itu, saat aku melangkah keluar, ada banyak orang yang menunjuk kepadaku. Bahkan adikku dan anak-anaknya menghakimiku di belakangku. Anggota keluargaku yang lain juga terkena dampaknya dan mulai melemah. Bagaimana kau melaluinya? Iya, bagaimana? Itu adalah masa yang sangat sulit bagiku. Jadi aku banyak berlutut dan berdoa. Suatu hari, firman ini terlintas di pikiranku. Jangan berkecil hati, jangan lemah. Maka aku akan menjadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Benar. Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit. Tanpa ujian itu, hati penuh kasih yang kau miliki bagiku takkan tumbuh lebih kuat dan kau takkan memiliki kasih sejati bagiku. Bahkan jika ujian itu hanya peristiwa kecil, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitan ujian itu berbeda-beda. Mereka yang berbagi dalam kepahitanku akan berbagi juga dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Amin. Tuhan Yesus juga berkata, diberkatilah engkau ketika manusia mencerca, menganiaya, dan menuduhkan banyak perkataan salah kepadamu, karena aku. Bersukacitalah dan berlimpah kegembiraan, karena besarlah upahmu di surga. Karena demikian pula, telah dianiaya para nabi sebelum engkau. Merenungkan firman Tuhan ini membuatku terhibur. Aku telah ditolak dan juga dikutuk oleh klerus. Dan dijauhi oleh kerabat dan teman
Tetapi aku mengikuti jejak langkah Tuhan dan mengalami penahiran oleh firman-Nya. Itu berkat yang luar biasa. Amin. Aku melihat apapun yang aku hadapi atau seberat apa aku menderita. Dengan yakin ini jalan yang benar dan ini pekerjaan Tuhan. Aku harus terus mengikuti Tuhan. Iya. Amin. Syukur kepada Tuhan dengan bimbingan firman-Nya. Aku memperoleh kembali imanku. Syukur kepada Tuhan. Anggota keluargaku yang lain juga memperoleh kearifan atas esensi klerus yang menentang Tuhan dengan membaca firman-Nya. Mereka tidak merasa terkekang lagi. Syukur kepada Tuhan. Luar biasa. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba aku menerima sebuah pesan dari Pendeta Lee. Isinya, Saudari Zhang, apa kau sudah berikan persepuluhan? Sudahkah kau persiapkan persembahanmu? Aku akan mengadakan rapat. Bisakah kau berkontribusi? Dia berani mengatakan itu? Iya. Ketika membaca pesan darinya ini, aku merasa mual dan marah. Iya. Aku bilang tidak. Namun beberapa hari kemudian, dia kirimkan berbagai kebohongan dan memfitnah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dia coba menghalangiku dari jalan imanku. Jadi aku abaikan dia. Benar-benar pendeta yang keji. Benar sekali. Melihat dia bersikap seperti itu, mengingatkanku pada apa yang Tuhan Yesus katakan ketika menegur orang Farisi. Tetapi celakalah engkau ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau tidak pernah ke sana, namun engkau menghalangi orang-orang yang berusaha ke sana. Celakalah engkau, ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat, tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang lebih jahat daripadamu. Iya. Klerus tak akan masuk ke kerajaan Tuhan. Dan mereka mencoba menjauhkan kita dari kerajaan Tuhan. Mereka bertekad menyeret kita ke neraka, menjadikan kita anak-anak neraka. Bukankah itu kejam? Benar. Aku teringat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ada orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi, tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan, tak ada yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tak berharga, hina, meninggikan diri sendiri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya. Mengaku beriman kepada Tuhan, mereka tetap memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia, penghulu setan yang menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang yang mencari Tuhan. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bahwa merekalah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat benar. Pendeta Lee sangat mengenal Alkitab, tetapi dia selalu menjelaskan tentang pengetahuan kitab sucinya untuk menyesatkan orang percaya. Mereka pikir dia lebih mengerti Tuhan dibanding siapapun. Tetapi kenyataannya, dia tidak memahami pekerjaan Tuhan dan sangat membenci kebenaran. Iya. Melihat kemunculan dan pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, dia tidak mau menyelidiki, hanya menentang dan mengutuknya. Dia tak mau menerimanya dan menebar kebohongan untuk menyesatkan orang percaya. Dia coba menutup gereja dan mencegah anggota gereja menyelidiki jalan yang benar. Setelah kami menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, pertama dia coba menyesatkan kami dengan kebohongan. Lalu, dia buat orang lain menolak dan mengucilkan kami. Begitulah cara dia memaksa kami meninggalkan jalan yang benar. Dia benar-benar antikristus. Akhirnya aku sadar, yang dikotbahkan Pendeta Lee bukan untuk menjadi saksi bagi Tuhan atau membawa orang percaya ke hadapan Tuhan, melainkan hanya agar orang-orang mengikutinya. Dia ingin mengendalikan orang dalam batasan agama dan hidup dari uang yang mereka berikan. Dia menentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dan mencuri domba-domba Tuhan demi menjaga statusnya. Bukankah dia menjadi antikristus? Iya. Bukankah dia iblis jahat yang melahap jiwa mereka? Dia pantas dikutuk oleh Tuhan. Benar. Benar sekali. Melalui pengalaman itu,
Aku melihat esensi klerus yang membenci kebenaran dan menjadi musuh Tuhan, serta benar-benar menolak mereka. Aku juga merasakan bahwa di jalan menuju kerajaan dengan membabi buta, mengikuti seseorang tanpa mencari kebenaran, membuatnya mudah terikat dan tertipu oleh kepalsuan, kehilangan keselamatan Tuhan, dan disingkirkan dari kerajaan. Benar. Itu sangat berbahaya. Benar sekali. Dengan bebas dari hamba-hamba jahat antikristus dunia agama saat ini, dan datang ke hadapan Tuhan, sepenuhnya karena pemahaman yang diberikan firman Tuhan. Inilah keselamatan Tuhan untukku. Syukur kepada Tuhan yang Maha Syukur Kuasa. kepada Kepada Tuhan. Tuhan. Kita tak akan mendapatkan pemahaman apapun tanpa firman Tuhan.